Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali bertemu di kelas 12 dengan Ibu Ismiati Mahmudah dalam materi pembelajaran biologi. Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada semester ini materi biologi adalah 1. Pertumbuhan dan perkembangan, 2. Metabolisme, 3. DNA, gen dan kromosom atau genetik, 4. Pembelahan sel, 5. Hereditas Mendel, 6. Hereditas manusia, 7. Mutasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Maka kompetensi dasarnya adalah 1. Menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. 4.1. Merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor eksternal yang mempengaruhi faktor internal dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan melaporkan secara tertulis dengan menggunakan tata cara penulisan ilmiah yang benar. Tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan metode discovery learning secara daring, peserta didik dapat 1. Menemukan gejala pertumbuhan dan perkembangan, 2. Menjelaskan macam-macam pertumbuhan tanaman, 3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, 4. Menyusun rancangan melakukan percobaan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, 5. Menyusun laporan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, 6. Menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, 7. Menjelaskan proses dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita masuk pada bab pertumbuhan tanaman. Apakah pertumbuhan tanaman itu? Kalian tentunya sudah bisa menjawab dengan cara melihat slide dan gambar yang ada di dalamnya. Pertumbuhan adalah proses perubahan ukuran, volume, massa, tinggi, panjang, bersifat kuantitatif dan irreversibel, artinya tidak dapat balik. Perkembangan adalah proses menuju ke arah kedewasaan. Makhluk hidup dikatakan dewasa jika tumbuhan mampu menghasilkan bunga, jika hewan dan manusia menghasilkan spermatozoid dan ovum. Pada proses pertumbuhan tanaman diawali dengan proses berkecambahan. Perkecambahan meliputi peristiwa-peristiwa fisiologis dan morfologis sebagai berikut. 1. Imbibisi dan absorpsi, 2. Hidrasi jaringan, 3. Absorpsi oksigen, 4. Pengaktifan enzim dan pencernaan, 5. Transport molekul yang terhidrolisis ke sumbu embrio, 6. Peningkatan respirasi dan asimilasi, 7. Munculnya embrio. Pada proses pertumbuhan tanaman, ada 6 macam yang akan kita bahas. Yang pertama adalah perkecambahan epigeal dan hipogeal. Yang kedua, fase pertumbuhan makhluk hidup.
Yang ketiga, pengukuran pertumbuhan. Yang keempat, grafik dan macam pertumbuhan. Yang kelima, titik tumbuh. Dan yang keenam, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Kita bahas dulu yang pertama, perkecambahan ada dua. Yang pertama adalah epigial dan yang kedua adalah hipogial. Epigial adalah pertumbuhan memanjang dari hipokotil yang menyebabkan plumula dan kotiledon terdorong ke atas permukaan tanah. Contohnya adalah pada tanaman dikotil. Bisa kalian lihat tadi di awal animasi tentang perkecambahan epigial. Yang kedua, hipogial, pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan plumula keluar, menembus kulit biji dan muncul di atas tanah, tetapi kotiledon tetap berada di dalam tanah. Contohnya adalah pada tumbuhan monokotil. Fase pertumbuhan yang terjadi pada makhluk hidup, terutama makhluk hidup multisel, ada 3. Yang pertama, pembelahan sel. Satu sel akan terutama dimulai dari zigot. Satu sel akan membelah menjadi 2, 2 menjadi 4 dan seterusnya. Itu adalah merupakan kelipatan 2. Yang kedua, perbesaran ukuran sel. Dan yang ketiga adalah diferensiasi dan spesialisasi sel. Bisa kalian lihat di gambar samping, itu adalah merupakan gambar dari proses pembelahan zigot, di mana zigot itu nanti akan membelah berulang-ulang menghasilkan ada 3 tahapan, yaitu tahapan morula, blastula, dan gastrula. Dalam proses pertumbuhannya, untuk tumbuhan dapat dilakukan proses pengukuran pertumbuhan. Ada 2 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama secara manual dengan menggunakan mister atau penggaris. Yang kedua dengan menggunakan alat auxonometer yang akan diperoleh kurva atau grafik sigmoid atau grafik S. Bisa kalian lihat di gambar adalah bentuk alat auxonometer. Yang A adalah auxonometer busur, yang B adalah auxonometer paver. Grafik pertumbuhan dari proses pertumbuhan tanaman ada 5 fase atau 5 tahapan. Yang A, fase lag, yaitu pertumbuhan terjadi secara lamban atau pembelahan sedikit. Fase log, pertumbuhan dengan kecepatan maksimum. 3. Fase perlambatan, pertumbuhan menjadi lambat. 4. Fase stasioner, fase pertumbuhan terhenti. Dan yang kelima adalah fase kematian tumbuhan, di mana tumbuhan itu mengalami penuaan. Bisa dilihat di gambar grafik sebelah kiri. Yang kelima, titik tumbuh. Titik tumbuh
pada pertumbuhan primer itu terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Titik tumbuh berasal dari sel-sel embrional ujung akar dan ujung batang. Terjadi pembelahan secara terus-menerus di jaringan meristem atau jaringan embrional, diawali dari zigot melalui proses penyerbukan, kemudian terjadi fertilisasi. Pertumbuhan primer menyebabkan pertumbuhan memanjang tanaman. Sekali lihat di gambar itu ada meristem apikal batang dan meristem apikal akar. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan pada tanaman yang menyebabkan perbesaran tanaman akibat aktivitas kambium. Kambium yang ada pada tanaman dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kambium fasikuler atau intrafasikuler yang terdapat antara xilem dan floem. Itu bisa kalian lihat di dalam gambar untuk kambium fasikuler. Yang kedua, kambium intrafasikuler, yaitu kambium yang terdapat di antara stele yang satu dengan stele yang lainnya. Dan yang ketiga adalah kambium gabus. Coba perhatikan gambar penampang melintang batang di samping, mana kambium fasikuler, mana kambium intrafasikulernya. Pertumbuhan sekunder adalah terjadi akibat adanya aktivitas kambium. Kambium fasikuler ke arah dalam membentuk xilem, ke arah luar membentuk floem. Aktivitas ke dalam lebih cepat daripada keluar, menyebabkan epidermis dan korteks dekat permukaan pecah dan rusak. Untuk pelindung, terbentuk kambium gabus pada epidermis yang rusak. Adanya kambium gabus sebagai blokir, maka di beberapa tempat di batang terdapat yang namanya celah yang disebut sebagai lentisel. Fungsinya adalah sebagai alat respirasi atau keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Titik tumbuh akar terjadi pada ujung akar tanaman. Bagian akar tanaman itu ada 3. Yang pertama adalah tudung akar. Tudung akar mengeluarkan cairan untuk mengemburkan tanah sehingga memudahkan ujung akar menembus tanah. 2. Zona pembelahan. Terjadi pembelahan sel secara terus-menerus, yaitu pada ujung akar atau ujung batang. 3. Zona pemanjangan, yaitu tempat penyimpanan cadangan makanan. Terjadinya diferensiasi dan spesialis sel menjadi 3 bagian. Itu adalah di daerah pemanjangan, di mana 3 bagian itu adalah protoderm. Protoderm akan terdiferensiasi menjadi jaringan epidermis. Prokambium akan terdiferensiasi menjadi stele atau silinder pusat, yaitu tersusun atas xilem dan floem. Dan yang ketiga, meristem dasar, berupa jaringan dasar atau jaringan parenkim. Titik tumbuh batang terjadi pada ujung batang tanaman. Ada 3 bagian, yaitu meristem apikal, di mana di bagian ujung terdapat hormon auksin berfungsi sebagai dominasi apikal. 2. Primordia daun berfungsi sebagai calon daun. 3. Tunas lateral sebagai calon tunas samping. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Ada 2 faktor, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam berupa genetik atau intrasel dan hormon atau fisiologis atau intersel. 2 faktor luar tersusun atas suhu atau terdiri atas suhu, cahaya matahari, kelembaban, air, dan nutrisi. Kita bahas yang pertama adalah faktor dalam berupa hormon. Hormon yang terdapat dalam tumbuhan yang pertama adalah auksin, yang kedua gibberellin, yang ketiga sitokinin, yang keempat asam absisat, yang kelima gas etilen,
Yang keenam asam traumalin, yang ketujuh kalin berupa risokalin, kaulokalin, filokalin, dan antokalin. Kita lihat yang pertama adalah hormon auksin. Hormon auksin terdapat di ujung akar dan ujung batang. Fungsinya merangsang pemanjangan sel batang dan menghambat pemanjangan sel akar. 2. Merangsang pertumbuhan akar lateral dan akar serabut sehingga meningkatkan penyerapan air. 3. Merangsang pembelahan kambium fasikuler. 4. Meningkatkan pembentukan bunga dan buah. 5. Merangsang pembentukan dinding sel sekunder agar akar tetap elastis. 6. Menyebabkan terjadinya dominasi apikal. 7. Pembentukan partenokarpi. Partenokarpi adalah terbentuknya buah tanpa adanya biji. Yang kedua, gibberellin ditemukan pada jamur fusarium. Fungsinya mempertinggi tumbuh tanaman sampai 3 kali lipat. 2. Mempengaruhi perkembangan kecambah dan merangsang lapisan aleuron. 3. Menghambat pembentukan biji, memperbesar ukuran dan pematangan buah. 4. Menghilangkan dormansi biji, merangsang pembentukan bunga. 5. Berpengaruh terhadap partenokarpi. Dan yang keenam, merangsang pembentukan enzim amilase. 3. Sitokinin ditemukan pada batang tembakau. Fungsinya yang pertama, merangsang pertumbuhan daun dan pucuk. 2. Menghambat pengguguran daun, bunga, dan buah. 3. Memperkecil dominasi apikal. 4. Mengatur pembentukan bunga dan buah. 5. Membantu proses pembentukan akar dalam kultur jaringan. 6. Sitokinin yang diaplikasikan dengan auksin dan gibberellin membantu pembelahan sel, meristem sehingga tanaman menjadi normal. 7. Merangsang pembentukan akar dan batang. Dan 8. Menjaga kesegaran sayur dan buah. 4. Asam absisat dihasilkan oleh ujung akar, daun, dan batang. Fungsinya yang pertama, menghambat pembelahan dan pemanjangan sel. Yang kedua, membantu pengguguran daun pada musim kemarau atau musim kering. Yang ketiga, mempertahankan tumbuhan dari tekanan lingkungan yang buruk dengan cara dormansi. Yang keempat, merangsang penutupan mulut daun atau stomata pada musim kering. Kalian perhatikan, di gambar itu ada stomata yang terbuka dan ada stomata yang tertutup. Itu adalah salah satu dari fungsi asam absisat. Yang kelima, gas etilen dihasilkan oleh ruas-ruas batang, buah matang, dan jaringan yang menua. Fungsinya 1. Membantu proses pemasakan buah. 2. Menyebabkan batang berdiri kokoh untuk menahan pengaruh angin. 3. Konsentrasi tinggi menghambat pembentukan akar, batang, dan bunga. 4. Etilen yang diaplikasikan dengan gibberellin mengatur perbandingan bunga jantan dan betina. Etilen yang diaplikasikan dengan auksin memacu pembungaan pada pohon mangga. Dan yang keenam, merangsang epinasi agar buah mendapatkan cahaya. Contohnya pada buah nanas. 6. Asam traumalin dihasilkan oleh tumbuhan yang terluka. Fungsinya 1. Merangsang pembelahan sel di bagian tubuh tumbuhan yang terluka sehingga bagian yang terluka akan tertutup. Kemampuan tanaman memperbaiki bagian tubuh yang rusak disebut dengan daya restitusi atau regenerasi. Perhatikan bagian batang tanaman yang terpotong. Adanya asam traumalin menyebabkan cairan yang berasal dari xilem ataupun phloem itu tidak akan terbuang secara percuma karena bagian luka sudah diblokir oleh asam traumalin.
7 kalin dihasilkan oleh jaringan meristem. Macamnya ada 4. Yang pertama adalah rizokalin. Rizokalin berfungsi untuk pembentukan akar, kaulokalin untuk pembentukan batang, filokalin untuk pembentukan daun, dan antokalin untuk pembentukan bunga. 8. Hormon brasinosteroid dihasilkan oleh tunas, daun dan bunga, biji dan buah. Fungsinya ekspresi gen yang dikendalikan oleh cahaya. Yang kedua, pembelahan dan pemanjangan sel. Yang ketiga, perkecambahan biji. Dan yang keempat, perkembangan saluran vaskuler. 9. Jasmonate dihasilkan oleh daun. Fungsinya memicu pertahanan tubuh untuk menghadapi predator dan penyakit. Yang kedua, mempengaruhi perkembangan serbuk sari dan pertumbuhan akar. Yang ketiga, pematangan buah dan perontokan. Ditemukannya jasmonate di masa depan kemungkinan menghasilkan insektisida masa depan yang lebih ramah lingkungan. Cara kerjanya, jasmonate dilepaskan ke udara, memberikan petunjuk lokasi ulat bagi musuh alami ulat yaitu tawon atau lebah. 10. Asam salisilat diproduksi di bagian tumbuhan yang luka. Fungsinya adalah resistensi terhadap penyakit. Asam salisilat memicu kerja dari suatu gen untuk menghasilkan protein yang mengaktifkan sistemik acquired resistance untuk mengatasi infeksi dan menyembuhkan luka. Yang ke-11, hormon histamin diproduksi di daerah luka serangan patogen. Fungsinya adalah memacu pertahanan tubuh untuk menghadapi predator berupa herbivora dan penyakit. Histamin merangsang tumbuhan untuk mengaktifkan gen yang menghasilkan protease inhibitor, protein yang mengganggu pencernaan serangga. Yang kedua, faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama adalah cahaya. Cahaya berguna bagi tumbuhan karena yang pertama membantu proses fotosintesis. Satu sisi menguntungkan, sisi lain justru menghambat pertumbuhan tanaman karena adanya cahaya akan mengakibatkan kerusakan hormon auksin. Adanya cahaya menimbulkan adanya proses fotoperiodisme. Fotoperiodisme adalah respon tanaman terhadap lama penyinaran. Dikendalikan oleh hormon fitokrom. Respon fotoperiodisme yang terjadi pada tumbuhan akan nampak pada dormansi dan pembungaan. Tanaman dibedakan menjadi 4 berdasarkan lama penyinaran. Yang pertama adalah tumbuhan berhari pendek, berbunga di akhir musim panas, lama penyinaran kurang dari 12 jam. 2. Tumbuhan berhari sedang, berbunga jika mendapatkan penyinaran 12 jam per hari. 3. Tumbuhan berhari panjang, berbunga pada musim semi dengan penyinaran lebih dari 12 jam per hari. Tumbuhan netral adalah pembungaan tidak dipengaruhi oleh perubahan penyinaran. 2. Suhu. Suhu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, suhu optimum, yaitu suhu ideal yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang. Di daerah tropis 22-38 derajat Celcius. Di daerah subtropis 10-38 derajat Celcius. 2. Suhu maksimum, suhu yang paling tinggi. Dan yang ketiga adalah suhu minimum, suhu yang paling rendah. 3. Kelembaban. Kelembaban adalah kadar air yang terdapat di dalam udara. Kelembaban yang tinggi akan menghambat proses fotosintesis. Akibatnya, tanaman akan melakukan proses gutasi atau penetesan pengeluaran air melalui titik di daerah ujung daun. Pertumbuhan yang baik terjadi pada kelembaban rendah,
fotosintesis berjalan normal, transportasi zat tidak sia-sia. 4. Air. Fungsinya 1. Sebagai media enzimatis, 2. Menentukan laju fotosintesis, 3. Menjaga turgiditas sel. Turgor adalah ketegangan atau kekakuan yang terjadi antara dinding sel dengan isi sel. 4. Menentukan laju transportasi unsur hara yang ada dalam tanah. 5. Secara tidak langsung mempengaruhi laju metabolisme. Yang keenam adalah pelarut universal. 5. Nutrien. Nutrien berupa unsur hara dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah unsur makro, unsur yang diperlukan dalam jumlah besar oleh tanaman. Yang termasuk unsur makro adalah unsur C, H, O, N, S, P, K, Ca, dan Mg. 2. Unsur mikro, unsur yang diperlukan dalam jumlah sedikit oleh tanaman. Yang termasuk unsur mikro adalah Fe, Cl, Zn, B, Mo, dan Mn. Penggunaan hormon sintetik. Yang pertama, auksin sintetik 0,1% digunakan sebagai herbisida. 2. Gibberellin merangsang pertumbuhan bunga dan buah dan partenokarpi. 3. Sitokinin merangsang rontoknya bunga dan buah, membantu proses pembentukan akar, batang, dan daun pada proses kultur jaringan. Demikian anak-anakku untuk materi yang telah kami sampaikan pada proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Bila dari keterangan yang Ibu sampaikan ada yang kurang bisa dipahami oleh kalian semuanya, silahkan menghubungi Ibu untuk menanyakan yang tidak kalian ketahui. Ibu akhiri sekian dulu, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.